Sudah saya nyalakan mas. Allahu Akbar. Auzubillahi Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna. Bismillahirrahmanirrahim. Mengerikan sekali lur. Hati-hati mas. Ya pusaka Arjuna. Ya baik-baik. Langsung menghilang. Masya Allah. Hati-hati mas. Banyak sekali sihir. Ya pusaka Arjuna. Allah. Hei, assalamualaikum ya masyar arwahi rohaniyah. Assalamualaikum ya masyar jaan. Duruh hadir. Ya pusaka Arjuna Sejati. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Awas mas, kita hati-hati mas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Jangan banyak orang keluar. Luar biasa lur. Dahsyat sekali. Siapa sebenarnya kalian? Hah? Tertawa kau. Allah Akbar. Muncullah kau makhluk. Mas, kenapa banyak sekali sih? Allahu Akbar. Kenapa banyak sekali sihir-sihir yang ada di sini, Mas? Coba kita buka semuanya saja, Mas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati, Mas. Keluar kau makhluk. Assalamualaikum ya masyar arwahi rohaniyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa kalian? Keluarlah. Jangan seperti ini. Kau itu pengecut. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Mas. Allahumma sholli ala sayyidina. La ilaha illallah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita tidak memakai pusaka Arjuna Sejati, Mas, ini sangat berbahaya, Mas. Iya, apalagi kalau ada orang awam. Betul. Yang tiba-tiba masuk ke tempat ini dan banyak sekali sihir-sihir yang seperti ini, Mas. Saya merasakan masih ada lagi, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Astagfirullah. Mas, saya merasakan ada energi, Mas. Kita coba tarik dan wujudkan, Mas, dengan pusaka Arjuna Sejati. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna Sejati. Kafa ya insya Allahu Akbar. Wah, Mas, ini, Mas. Ternyata kau bawah. Assalamualaikum. Dengan siapa jenengan? Kenapa jenengan menyerang kami? Apa salah kami? Ada apa sebenarnya? Astagfirullah. Kurang ajar sekali dirimu. Apa seperti itu kau menyambut tamu?
Bismillahirrahmanirrahim. Awas mas, dia mau menyerang mas. Ya pusaka Arjuna Jati. Ya, memang kami akui kekuatan yang kau miliki begitu besar. Saya minta lagi, coba biar menghangatkan badan kita. Ya apa tidak, Mas Tria? Betul sekali. Kebetulan badan kita ini berdua sedang kedinginan. Silahkan. Alhamdulillah. Ada penghangat gratis. Apa mau, wahai makhluk? Ah? Assalamualaikum. Kenapa kau menyerang kami berdua? Saya ingin bertanya kepadamu, apa tujuanmu? Ya, tujuan kami di sini itu karena menjalankan amanah. Buset. Ya, saya mengakui kau memiliki banyak kekuatan. Tentunya kau masuk di wilayah Tuan Raja Durhana. Jadi memang benar apa isyarah yang saya dapatkan. Di sini ada salah satu kerajaan. Ternyata itu adalah tuanmu. Ya. Hmm. Untuk apa kau datang kemari? Apa kau ingin menantang Baginda Raja? Kami di sini bukan untuk menantang. Lalu apa? Kami datang ke sini untuk menegakkan apa yang sudah dilakukan oleh tuanmu. Kalian tidak diizinkan untuk bertemu Baginda Raja. Lebih baik pergi sebelum saya menghancurkanmu. Silakan. Allah. Baiklah, kau lihat ini. Kafha ya anshat, Allahu Akbar. Bagaimana? Kau menggunakan apa manusia? Ya pusaka Arjuna sejati. Kafha ya anshat, Allahu Akbar. Akan kulaporkan kepada kau. Silahkan. Ya Allah mas. Ini Ada apa, Mas? benar mas. Di sini memang ada. petunjuk, Mas. Iya. Ternyata benar mas. Apa yang isyarah saya dapatkan dengan adanya di sini satu kerajaan yang dipimpin oleh Raja Durhana. Astagfirullahaladzim. Kita cari kebenaran lagi, Mas. Oke. Kita coba telusuri ya, sedulur. Apa benar? Oke, kita gas lagi. Oke, nanti kita lanjut lagi jika ada pergerakan guys dulur. Nyalakan, Mas. Sudah saya nyalakan mas. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar mas. Assalamualaikum. Wahai makhluk, saya ingin bertanya suatu hal kepadamu. Baiklah, jika jenengan berkenan, masuklah ke raga salah satu dari kami. Ya pusaka Arjuna Jati. Kafha ya anshat, Allahu Akbar. Kalian ingin bertanya tentang apa? Manusia. Baik. Sebenarnya di sini kami
ingin menanyakan, apakah benar di sini ada salah satu kerajaan besar? Ya, benar sekali. Kalian berdua telah memasuki kerajaan Sabikala. Sabikala. Yang dipimpin oleh Tuan Raja Durgana. Oh, Durgana. Saya adalah salah satu rakyat dari kerajaan itu. Kalian memasuki wilayah kerajaan ini. Berhati-hati, manusia. Oh. Karena apa? Baginda Raja yang saya tahu kejam. Dia menginginkan apapun yang dia mau. Dia adalah raja dari segala raja di muka bumi ini. Dia memiliki kekuatan yang begitu besar sampai para dewa tidak bisa menghentikan perbuatannya. Berhati-hati kau manusia. Maafkan saya ingin bertanya, apa tujuan kalian? Baiklah, kami mendapatkan tugas dari leluhur kami. Beliau bernama Eyang Syekh Nurdin Khalid. Bahwasanya di sini ada salah satu kerajaan yang tadi disebut oleh dirimu. Ternyata memang benar. Ya, memang benar. Tujuan kami datang ke sini itu untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Betul. Kalian ini menegakkan kebenaran di kerajaan ini. Sangat Mustahil. betul sekali. Sangatlah mustahil. Kenapa? Tidak ada satupun yang berhasil menegakkan kebenaran dan keseimbangan di kerajaan ini. Karena Baginda Raja sangatlah kejam. Jika beliau marah, semua yang ada di depannya akan binasa. Allah Akbar. Dan tidak ada satupun yang bisa bertemu dengannya. Jika beliau tidak menghendaki, tidak bisa bertemu dengannya. Baiklah. Berhati-hati kalian. Lebih baik urungkan saja niatmu sebelum kalian berdua binasa oleh raja yang kejam. Kami para rakyat sebenarnya tidak mau dipimpin oleh raja yang seperti itu, yang tidak bijaksana, tidak mempunyai tanggung jawab kepada rakyat. Baiklah, di sini kami akan mencoba berjalan menuju ke istana kerajaan. Silahkan. Saya hanya memperingati kalian agar kalian berhati-hati. Baiklah. Saya akan pergi, manusia. Baik. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Duh. Ini aduh-aduh gimana sih, Mas? Ya, jadi tadi adalah salah satu rakyat, Mas, yang sedikit mengetahui tentang kerajaan yang ada di sini. Ternyata kerajaan tersebut bernama Kerajaan Sabikala yang dipimpin oleh Raja Durgana. Berarti benar yang tadi Mas tadi katakan. Iya, Di sini daerah kekuasaan Durgana. betul. Dan kita harus secepatnya bergegas ini, Mas. Ya, oke, kita gas ya. Sebelum Menuju ke saya minta doanya
batu tap angka 2-nya serentak ya, biar tensi videonya semakin naik, kita semakin semangat. Oke, kita gas. Bismillah. Oke. Sudah saya nyalakan, Mas. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ya Pak, Allah. Mas, depan Mas. Assalamualaikum. Siapa jenengan sebenarnya? Ya. Oh, Allah Akbar. Hati. ternyata kau adalah penjaga pintu istana ini. Izinkan kami masuk dalam istana. Allahu Akbar. Buka saja, Kenapa? Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati, kafa ya Isyad. Allahu Akbar. Hentikan langkahmu, manusia. Kalian tidak boleh masuk ke dalam istana tanpa izin Baginda Raja Durgana. Oh, Kerajaan ini begitu megah. Istana ini begitu megah. begini. Kami tidak mau kerajaan kami dikotori oleh kakimu ya. Jaga perkataanmu. Kami datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai utusan untuk menyampaikan kebenaran kepada rajamu. Bukankah seharusnya seseorang raja mendengarkan setiap suara, bukan hanya yang ia sukai? Baginda Raja adalah raja yang sejati, penguasa sejati di muka bumi ini. Benarkah? Jadi Baginda Raja tidak akan mendengarkan ucapan busuk dari manusia sepertimu. Izinkan kami bertemu dengan raja. Sebenarnya apa tujuanmu? Kau keras kepala ingin bertemu Baginda Raja. Jika niatmu hanya itu yang kau tadi ucapkan, apa ada lagi niat burukmu? Kami datang ke sini untuk menegakkan kebenaran. Tunggulah di sini. Baik, Akan kulaporkan terlebih dahulu. baik, silahkan. Jangan sekali-kali kau masuk ke dalam istana. Ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, benar, Mas. Ternyata yang tadi adalah penjaga gerbang. Kita masuk aja yuk. sebentar dulu, Mas. Kita jangan masuk dulu, kita tunggu di sini saja agar si raja itu keluar. Seperti itu. Ya. Kita pakai anggah ungguh. Ya apa tidak? Betul. Mas, ya? Kita kan tamu. Nah, betul. Kalau sudah dipersilahkan, ya kita masuk. Kita datang baik-baik. Ya, semoga Baginda Raja bisa mengizinkan ya. Sedulur. Oke. Mungkin untuk mempersingkat waktu sambil menunggu raja itu datang atau mengizinkan, kita nanti nyalakan lagi aja. Oke, siap, Mas. Ya. Nah, Mas, Ya, Mas. apakah beliau
Rajanya, Mas. Loh. Kok kecil banget, Mas? Ya, bisa jadi, Mas. Assalamualaikum. Mohon maaf, Tuan Raja. Kami datang ke sini baik-baik. Allah. Siapa kau, wahai manusia kecil, yang berani datang kepadaku tanpa rasa takut? Baik, mohon maaf, Tuan Raja. Kami hanyalah seorang utusan yang datang untuk mengingatkanmu bahwa kesaktianmu bukanlah segalanya dan kekuasaanmu tidak kekal. Kau mungkin merasa tak terkalahkan, tetapi ingatlah bahwa di atas langit masih ada langit. Kau datang untuk memberiku petuah. Lucu sekali. Lucu sekali. Aku bisa membunuhmu sekarang juga dengan satu centik jariku. Tuhan yang kau puja itu pun tidak bisa menyelamatkanmu dariku. Ya. Seperti ini, Tuan Raja. Aku datang tidak untuk bertarung, tetapi jika kau memilih jalan itu, maka aku siap menghadapinya. Namun, ingatlah, wahai Raja Durgana, kesombonganmu adalah awal dari kehancuranmu. Baiklah, kalau begitu, marilah kita lihat siapa yang lebih sakti. Aku akan menghadapimu dalam pertarungan. Jika kau bisa mengalahkanku, saya akan mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih hebat dariku. Tapi jika kau kalah, maka namamu akan hilang dari dunia ini selamanya. Ya. Baiklah. Aku menerima tantanganmu, tapi ingat, pertarungan ini bukan tentang diriku atau kau, wahai Raja, melainkan tentang kebenaran yang harus ditegakkan. Kurang ajar kau manusia kecil. Inilah kekuatanku. Aku bisa mengendalikan alam semesta ini sesuka hatiku. Kau ingat, wahai Raja, alam bukanlah milikmu, wahai Raja sombong. Kau hanya memanfaatkan apa yang telah ada. Kesaktianmu adalah pinjaman, bukan kepemilikan sejati. Kesombonganmu adalah kelemahanmu sendiri.
wahai Raja Durgana. Kau telah buta oleh kekuasaan yang kau banggakan. Kenapa kau terdiam? Kau datang dengan membawa puisi-puisi kosong tentang kebenaran dan keberanian. Tapi, apa yang bisa seorang manusia kecil sepertimu bisa kau lakukan? Aku adalah raja dari segala raja, lebih sakti dari para dewa-dewa. Dunia ini adalah milikku. Mimpi kau. Dan semua yang ada di dalamnya, semua tunduk kepadaku. Kekuatanku adalah kekuatan yang tak terbatas. Apa yang kau bawa hanya kata-kata manis yang tak berarti. Oke, kau benar, Raja Durgana. Kekuatanmu memang luar biasa, namun kekuatan yang hanya didasarkan pada kesombongan akan cepat rapuh. Kau menganggap dirimu tak terkalahkan, namun apakah kau tahu bahwa kekuatan yang sejati datang dari keseimbangan, bukan hanya dari dominasi. Keseimbangan. Kau mengajarkan aku tentang keseimbangan. Kekuatan itu adalah hak milikku. Dan semua yang ada di sekitarku adalah milikku. Aku mengendalikan segala sesuatu dari langit hingga bumi. Bahkan dewa pun tak bisa menandingi kekuatanku, manusia. Kau ingat, wahai raja sombong, kekuasaan yang kau miliki hanyalah ilusi, wahai Raja Durgana. Seperti langit yang bisa berubah dalam sekejap, begitu juga kekuasaan yang kau banggakan. Dewa-dewa dan kekuatan alam pun tidak bisa diatur hanya dengan tangan manusia, apalagi tanganmu. Mengapa kau begitu takut untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirimu? Apa kau meremehkanku, manusia lemah? Kau tak tahu betapa jauh saya telah mencapai kekuatan ini. Saya bisa mengendalikan apapun yang saya inginkan. Saya bisa mengubah nasib dunia hanya dengan pikiranku. Semua yang ada adalah milikku. Dan tidak ada yang berhak menentang semua itu. Kau ingat, raja yang sombong. Penguasa sejati bukanlah yang mengendalikan segalanya dengan kekerasan, tapi yang mengerti ketika saatnya untuk melepaskan kekuasaan. Yang kau gunakan untuk menaklukkan bukanlah kekuatan sejati. Kau ingat, kau memaksakan dunia agar tunduk padamu, namun kau telah melupakan satu hal penting. Kekuatan terbesar datang dari pengorbanan dan kasih sayang, bukan dari penindasan. Cukup, kau berbicara tentang pengorbanan dan kasih sayang. Tapi di dunia ini
hanya ada satu yang penting. Kekuatan. Tanpa kekuatan, seorang hanyalah debu yang akan terlupakan oleh waktu. Saya tidak peduli tentang pengorbanan. Saya hanyalah peduli pada hasil. Saya adalah dewa di bumi ini. Begitulah salahmu, wahai raja sombong. Kau hanya melihat dunia dengan matamu yang terikat oleh kekuasaan dan kesombonganmu sendiri. Kekuatan yang sejati adalah yang memberi kehidupan, bukan yang merampas dunia ini. Dunia ini bukan milikmu untuk dipaksakan. Kau mengira kau mengendalikan semuanya, namun sesungguhnya kau hanya terjebak dalam kesombonganmu sendiri. Saya tidak datang untuk melawanmu karena kekuatan, tetapi saya datang untuk membebaskanmu dari ilusi yang kau ciptakan sendiri. Jangan khawatir, manusia bodoh. Saya akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya kekuasaanku. Ketika kau merasa lemah dan tak berdaya, barulah kau akan tahu apa arti kekuatan sejati. Ya. Jika kekuatanmu hanya bisa mengarahkan pada kehancuran dan kesombongan, maka kekuatan itu tidak ada artinya. Saya akan mengalahkanmu bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan kebenaran yang tak bisa dibungkam. Itu adalah kekuatan yang tak bisa kau hancurkan. Baiklah, kalau begitu tunjukkan kepadaku. Saya akan menghancurkanmu dengan tanganku sendiri, dan kau akan mengerti siapa yang lebih kuat di antara kita. Lihat saja, wahai raja, pada akhirnya hanya kebenaran yang akan bertahan, dan hanya yang memiliki hati yang bersih yang bisa mengalahkan kebohongan. Kenapa kau terdiam? Baiklah, kau berarti menantangku. Bantu doanya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Hahaha. Raja sombong, kau rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Arjuna sejati, kaf ha ya ain shot. Allahu Akbar. Bagaimana bisa kau
menggunakan pusaka itu. Itulah yang saya katakan dengan dirimu. Kau ingat, wahai raja sombong, di atas langit itu masih ada langit. Dan kau, saya merasa hormatanku sebagai raja terkuat di muka bumi ini. Para dewa pun tidak bisa menghentikanku. Tapi dengan satu serangan oleh dirimu yang menggunakan pusaka Arjuna itu, kau bisa mengalahkanku. tentu saja, itulah kesombongan yang kau banggakan akan menjadi kehancuran. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya bisa megang pusaka Arjuna, pastinya kau bangsa manusia pasti akan musnah di tanganku. Lalu, bagaimana bisa pusaka itu jatuh tanganmu? Bukan jatuh di bangsa kami. Tentu saja, sesuatu yang sudah diturunkan oleh Tuan Nabi Nukhtak yang diberikan oleh salah satu muridnya yang bernama Yasmar bin Auf kepada kami, maka itu adalah anugerah yang terindah bagi umat kami. Padahal saya selama ini mencari pusaka itu agar saya bisa sempurna mengendalikan semua. Karena kurang satu hal lagi, yaitu pusaka Arjuna sejati. Mungkin ini kehancuranku di tangan manusia. Baru kali ini saya terkalahkan oleh bangsa manusia. Baiklah, sekarang kau harus diriku binasakan. Silakan. Kenapa badanku terasa panas sekali? Kenapa? Apakah ini kekuatan dari pusaka Arjuna itu? Ya, pusaka Baru kali ini Arjuna para sejati. dewa pun tidak bisa melawan ini kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pusaka Arjuna jati. Kafa ya Isot. Allahu Akbar. Masya Allah. Gusti. Gimana, Mas? Sudah. Saya binasakan, Mas. Ya sudah, ini kita sambil berjalan kembali ke tenda. Nanti kita bisa simak bareng-bareng videonya. Ya, Ayo. dulu mas. Dulu biar pikiran kita rileks lah. Oke, sedulur, mohon maaf, saya udut dulu ya. Oke, kita kembali ke tenda terlebih dahulu, mas.
Ya. Tah. Oke, nanti kita lanjut lagi guys dulu. Mas, Allah. Oke mas, masya Allah. Assalamualaikum. Mohon maaf, Eyang. Masya Allah. Kenapa, Eyang? Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Eyang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduklah. Baiklah, Eyang. Masya Allah. Niat kedatanganku menemui kalian berdua. Saya berterima kasih kepada dirimu, wahai manusia, Nggih, Eyang. karena kalian telah berhasil mengalahkan raja yang penuh dengan kesombongan. Wahai manusia, sesungguhnya kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh ujian. Setiap manusia akan diuji dengan kesenangan dan kesulitan, dengan kekuasaan dan keterbatasan, dengan kemuliaan dan kehinaan. Namun, di antara semua itu ada satu hal yang membedakan manusia sejati dari mereka yang tersesat, yaitu kesadaran akan hakikat hidup manusia. Nggih, Eyang. Pusaka Arjuna bukan sekedar benda sakti, bukan sekedar alat untuk menaklukkan dunia. Pusaka Arjuna adalah simbol rahmat Tuhan yang diberikan kepada manusia agar mereka memahami arti keseimbangan, keadilan, dan kebijaksanaan manusia. Nggih, Eyang. Banyak orang mengejar kekuasaan tanpa mengetahui maknanya, mencari kejayaan tanpa memahami esensinya. Mereka mengira bahwa dunia ini hanyalah tempat untuk menepuk harta, untuk mengumpulkan harta, untuk memperluas wilayah dan menunjukkan kehebatan. Padahal tanpa pusaka Arjuna, semua itu hanyalah fata morgana manusia. Nggih, Eyang. Pusaka Arjuna mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada pedang yang tajam, bukan pada kerajaan yang luas, bukan pada
Sihir yang mematikan manusia. Kekuatan sejati ada dalam pada hati yang suci, pikiran yang jernih, dan tindakan yang penuh kebijakan. Perlu kalian ingat, manusia yang hidup tanpa pusaka Arjuna adalah manusia yang merugi. Mereka akan berjalan dalam kegelapan malam. Tanpa petunjuk dan tanpa arah dan tujuan. Mereka akan diperbudak oleh nafsu, diketahui oleh keserakahan, dan dikendalikan oleh ketakutan manusia. Sebab mereka telah melupakan bahwa Tuhan telah memberi mereka cahaya, namun mereka memilih untuk berjalan dalam bayangan. Wahai manusia, pusaka Arjuna bukan hanya sebilah pusaka, tetapi perwujudan dari kasih sayang Tuhan kepada manusia. Ia adalah keberanian bagi mereka yang takut. Ia adalah kebijaksanaan bagi mereka yang bimbang. Ia adalah kesabaran bagi mereka yang diuji. Barang siapa yang mengabaikan makna pusaka Arjuna sejati, maka mereka akan tenggelam dalam kesia-siaan. Tetapi barang siapa yang berpegang teguh pada nilai-nilainya, maka ia akan menemukan jalan menuju kesejahteraan dunia dan akhirat manusia. Maka renungkanlah, wahai manusia, apakah engkau akan mencari pusaka Arjuna dalam hidupmu, ataukah engkau akan membiarkan dirimu hanyut dalam arus dunia yang menyesatkan? Sebab hanya yang memahami makna sejati kehidupan yang akan menemukan cahaya di tengah kegelapan. Manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan kosong, bagaikan tanah liat yang siap dibentuk oleh pengalaman, ujian, dan perjalanan hidupnya. Namun ada satu hal yang tidak boleh dilupakan. Manusia bukan sekedar makhluk yang berjalan tanpa tujuan. Tuhan telah memberikan tanda, petunjuk, dan rahmat bagi mereka yang mau mencari. Dan salah satu rahmat itu diwujudkan dalam pusaka Arjuna saat itu.
Pusaka Arjuna bukan hanya sebilah pusaka, tetapi cahaya bagi jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Ia bukan sekedar benda, tetapi simbol dari perjalanan manusia untuk menemukan hakikat hidup. Wahai manusia, ketahuilah, hidup tanpa pusaka Arjuna adalah kerugian. Banyak orang hidup dengan tubuh yang kuat, harta yang melimpah, dan kekuasaan yang luas. Namun, mereka tetap merasakan kehampaan. Mereka merasakan resah tanpa sebab, merasa gelisah meskipun memiliki segalanya. Itu karena mereka kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan permata, yaitu kehilangan arah. Manusia yang hidup tanpa pusaka Arjuna akan terus berjalan dalam kegelapan. Mereka akan mengejar dunia tanpa memahami maknanya. Mereka mengira bahwa kebahagiaan ada dalam harta. Namun setelah mendapatkannya, mereka tetap merasa kurang. Mereka mengira bahwa kehormatan ada dalam kekuasaan. Namun setelah duduk di singgasana, mereka tetap merasa kosong. Tanpa pusaka Arjuna, hidup hanya akan menjadi bayangan yang berulang, tanpa makna dan tanpa tujuan. Maka dari itu, carilah pusaka itu, wahai manusia yang belum memegang pusaka Arjuna. Bukan dalam wujud benda, bukan dalam bentuk tahta, tetapi dalam kesadaran dan pemahaman yang hakiki. Masya Allah. Pusaka Arjuna adalah simbol keseimbangan. Dunia ini penuh dengan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, antara kebenaran dan kebohongan. Mereka yang memahami pusaka Arjuna akan mengetahui bahwa kehidupan bukan hanya tentang menang atau kalah manusia. Bukan hanya tentang siapa yang paling kuat atau yang paling kaya. Keseimbangan adalah hukum tertinggi dalam semesta. Siang dan malam berganti, pasang dan surut datang silih berganti. Kehidupan dan kematian berjalan berdampingan. Manusia yang arif tidak akan condong pada kesombongan ketika ia berada di atas.
dan tidak akan tenggelam dalam keputusasaan ketika dia berada di bawah. Seorang raja yang bijak tahu kapan harus berperang dan kapan harus berdamai. Seorang pemimpin yang sejati tahu kapan harus memerintah dan kapan harus melayani manusia. Seorang manusia yang berpegang pada pusaka Arjuna akan memahami bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan adalah bencana dan ilmu tanpa akhlak adalah kehancuran bagi mereka. Maka janganlah engkau menjadi budak dunia, tetapi jadilah penguasa atas nafsumu sendiri. Sebab pusaka Arjuna bukanlah senjata untuk menaklukkan orang lain, tetapi senjata untuk menaklukkan dirimu sendiri, wahai manusia. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Kau tahu makna itu, manusia? Apa itu, Eyang? Sejarah telah menunjukkan bahwa raja-raja yang sombong akan tumbang. Pemimpin-pemimpin yang angkuh akan hancur. Dan orang-orang yang merasa paling kuat akan dikalahkan oleh waktu. Fir'aun mengira dirinya Tuhan, namun tenggelam dalam lautan yang dalam. Namrud merasa dirinya paling berkuasa, namun dikalahkan oleh seekor nyamuk. Mereka yang mengabaikan pusaka Arjuna akan dihancurkan oleh kesombongan mereka sendiri. Jangan kau kira bahwa manusia dapat hidup tanpa rahmat Tuhan. Jangan kau sangka bahwa kekuatan yang kau miliki berasal dari dirimu sendiri. Sebagaimana matahari terbit tanpa izin manusia, sebagaimana angin berhembus tanpa diperintahkan oleh raja, begitu pula kehidupan berjalan dengan hukum yang lebih tinggi daripada keinginan manusia. Seorang manusia yang memahami pusaka Arjuna tidak akan berkata, "Aku yang paling kuat," tetapi ia akan berkata, "Aku adalah hamba yang mencari kebenaran." Yang Masya Allah. Sebab kekuatan sejati bukanlah pada otot, bukan pada sihir, bukan pada senjata, tetapi pada keimanan
dan kebijaksanaan manusia. Pusaka Arjuna adalah cahaya di tengah kegelapan. Dalam perjalananmu, hidup akan ada saat di mana engkau tersesat, manusia. Akan ada saat di mana engkau merasa sendiri, terhina, dan tidak tahu kemana harus melangkah. Namun ketahuilah, pusaka Arjuna selalu ada bagi mereka yang mencarinya dengan hati yang tulus. Manusia, ia adalah cahaya bagi mereka yang mencari jalan kebenaran. Ia adalah perisai bagi mereka yang berjuang untuk keadilan. Ia adalah pedang bagi mereka yang melawan kebatilan. Tetapi bagi mereka yang tamak, sombong, dan mendustakan kebenaran, pusaka Arjuna tidak akan pernah bisa mereka genggam. Sebab rahmat Tuhan tidak diberikan pada mereka yang hatinya keras, tetapi mereka yang mau merendahkan diri untuk memahami hakikat hidup manusia. Maka, wahai manusia-manusia, janganlah engkau tertipu oleh fata morgana dunia ini. Janganlah engkau tergoda oleh keindahan yang sementara. Carilah pusaka Arjuna bukan di dalam peti emas, tetapi dalam dirimu sendiri. Sebab barang siapa yang menemukannya, ia akan mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang mengabaikan, maka ia akan berjalan dalam kegelapan meskipun matanya masih terbuka. Karena sesungguhnya bukan mata yang buta, tapi hati yang tidak bisa melihat kebenaran. Masya Allah. Wahai manusia, sesungguhnya pusaka Arjuna telah diturunkan ke dunia sebagai rahmat, sebagai cahaya, sebagai bukti kasih Tuhan kepada para hamba-hambanya, kepada makhluk-makhluknya. Tetapi betapa banyak dari kalian yang menyia-nyiakan anugerah ini. Kalian sibuk mencari emas dan perak, namun mengabaikan pusaka yang lebih berharga dari seluruh kekayaan dunia ini.
Kalian berlomba-lomba menguasai bumi, tetapi kalian melupakan kekuatan sejati yang telah Tuhan berikan melalui pusaka itu. Sungguh betapa ruginya kalian. Pusaka Arjuna adalah kunci kebangkitan, bukan sekedar benda manusia. Kalian mengira pusaka Arjuna hanyalah sebilah pusaka yang bisa digunakan untuk bertarung. Tidak manusia. Ia bukan sekedar besi dan baja, tapi kunci membuka mata hati kalian. Lihatlah manusia. Ia telah mendapatkan pusaka Arjuna bukan karena ia kuat, bukan karena ia kaya, tetapi karena ia mencari dengan ketulusan dan kesungguhan. Ia melewati ujian berat, menaklukkan rintangan, dan menghadapi godaan dunia ini. Tetapi kalian semua manusia, kalian yang hidup tanpa kesadaran, kalian menyanyiakan pusaka Arjuna yang telah diberikan kepada anak muda di depanku. Apa gunanya kekuatan jika kalian tidak tahu bagaimana menggunakannya? Apa gunanya hidup jika kalian tidak memahami tujuannya? Pusaka Arjuna bukanlah sekedar warisan leluhur. Ia adalah amanah yang menguji apakah kalian pantas menjadi pemegang kebijaksanaan atau sekedar budak nafsu dunia. Kesombongan manusia yang menolak pusaka Arjuna. Betapa banyaknya manusia yang menolak kebenaran. Mereka mengira bahwa mereka tidak membutuhkan pusaka Arjuna itu. Mereka berkata, "Kami sudah cukup dengan kekuatan kami sendiri." Tapi lihatlah berapa banyak raja yang sombong akhirnya jatuh. Berapa banyak orang yang kaya yang kehilangan segalanya dalam sekejap. Mereka semua kaum yang menolak petunjuk akhirnya binasa dalam penyesalan. Sungguh manusia yang menolak pusaka Arjuna bagaikan seseorang yang memiliki pelita di tangannya, tetapi
memilih berjalan dalam gelap. Mereka mengira mereka tahu jalan, tetapi mereka justru tersesat dalam keangkuhan mereka sendiri. Namun sayang, banyak dari kalian yang menutup mata. Betapa ruginya kalian yang tidak memiliki pusaka Arjuna. Kalian mencari dunia, tetapi dunia tidak akan bertahan selamanya. Kalian mengejar tahta, tetapi tahta akan lapuk dimakan waktu. Kalian ingin hidup berkuasa, tetapi apakah kalian bisa melawan kematian? Tanpa pusaka Arjuna, kalian bagaikan kapal tanpa kompas, bagaikan pedang yang berkarat, bagaikan pohon yang kering dan akan tumbang manusia. Tetapi mereka yang menggenggamnya dengan hati yang sangat bersih, mereka akan memahami makna kehidupan. Mereka akan mengira bahwa kekuasaan sejati bukanlah menaklukkan dunia, tetapi menaklukkan diri sendiri. Mereka akan sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah memiliki segalanya, tetapi mereka memahami arti dari segalanya. Masya Allah. Maka janganlah kalian menjadi orang-orang yang menyesal di akhir perjalanan. Kalian yang belum mempunyai pusaka Arjuna, peganglah pusaka Arjuna itu sebelum kalian para manusia terlambat, sebab ketika waktu telah habis, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali manusia. Saya tahu dirimu menggunakan teknologi yang canggih. Manusia, jangan sampai kalian menjadi orang-orang yang berkata di akhir hayat, dulu aku memiliki kesempatan, tapi aku menyanyiakannya. Dulu aku melihat kebenaran, tapi aku berpaling darinya. Dulu aku mendengar wejangan ini, tapi aku tidak peduli. Sungguh
penyesalan yang sangat pedih, padahal penyesalan yang datang ketika segalanya sudah terlambat. Saya hanya memberikan sedikit pencerahan buat kalian para manusia yang mendengarkan perkataan dari saya. Ingatlah perkataanku. Kalian tidak perlu tahu siapa diriku. Tak perlu tahu siapa namaku. Saya sudah tahu namamu, anak muda. Dan kau menggunakan teknologi yang begitu canggih, yang bisa merekam, yang bisa menyebarkan semua perkataanku. Bukankah begitu? Satria dan Agus, ingatlah amanah itu. Jangan sampai kalian tergoda. Ingat baik-baik. Saya akan pamit. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, Masya Allah, Mas. Allah. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Mas? Masya Allah. Masya Allah. Beliau mengatakan apa, Mas? Banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh beliau, Mas. Subhanallah. Saya rasa beliau mengenali kita berdua, Mas. Tapi siapa? Saya baru kali ini merasakan energinya. Ya benar, Mas. Ya apa tidak? Benar, Mas. Kalau yang admin tidak mungkin. Saya mengenali energinya. Iya, bahkan saya rasa energinya begitu besar sekali, Mas. Ah, subhanallah. Sampai-sampai seluruh badan saya ini merinding. Allah kuat tidak bila. Oke Ya. sedulur, mungkin video malam hari ini kita akan sudahi ya. Oh ya, sedikit informasi, monggo yang mau mengemban amanah ini Pusaka Arjuna Sejati, silahkan ya, monggo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.